Iya, siap, Kak. Assalamualaikum, Bu Trisni. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, Mas Joko, sini Mas, ada apa? Silahkan masuk. Ya, nggih, Bu, matur nuwun, Bu. Bu, saya ini Bu, pengen jual sama Ibu. Kira-kira Ibu Oh, punya oh waktu ya. nggak untuk Ya, wawancara? kebetulan hari ini Bu Guru longgar, Mas. Silahkan Oh, duduk. enggak. Iya, Lama, ada apa? lama nggak apa-apa ya, Bu ya? Tapi nanti saya ngajar lagi. Ya, secukupnya ya. Nah, jam berapa Bu kira-kira mengajarnya? Nanti sekitar 2:30 harus sudah masuk Setengah lagi tiga. ya. Oh, berarti Iya, saya masih punya waktu setengah jam ya, Bu ya? Oke, iya, Bu. boleh Saya lah. pengen curhat sama Ibu. Gini, Oh Bu, ya, sekarang ini kan saya kan kelas 12. ya. Nah, kebetulan saya Ini tuh Mas pengen. Joko yang jurusannya itu ya, IPA ya? Ya, Kan ya, ya? ya, Aku ya. ngajar di kelas ini kan ya? Oh, Mas Oke, Joko Bu, ya. saya yang jurusan IPA yang di IPA 1 itu loh, Bu, Oh yang iya, yang dulunya biasanya kalau diblokkan. nilai matematikanya dapat 9 ya? Iya. Kok Ibu titip ya sama saya ya? Ya iyalah. Ya, alhamdulillah saya berarti masuk murid yang dititeni gurunya. Iya, sip. Oke gini Bu, saya kan pengen curhat sama Ibu karena kebetulan Iya. saya menganggap Ibu itu kayaknya guru yang saya anggap yang memberikan sebuah solusi gitu loh. Yang saya pandang di antara sekian guru, Bu Trisni itu salah satu guru yang masuk dalam hati saya yang Ya, ya. sering Terima kasih, memberikan terima kasih. sebuah solusi gitu loh. Nah, gini Bu, saya tuh pengen Ya. kuliah. Nah, saya pengen ke kuliah kedokteran Bu. Cuma orang tua saya tuh tidak mampu karena orang tua saya tuh buta huruf dan seorang buruh tani di sawah. Nah, gimana Bu? Saya kira-kira kuliah seorang ya Bu ya. Oh, berarti ini Mas Joko itu masih dalam masa bimbang menentukan mau kuliah di perguruan tinggi negeri mana gitu ya. Lah sebenarnya Mas Joko pengen kemana toh? Pengen saya tuh gini Bu, pengen saya dari saya kecil itu saya pengen jadi seorang dokter. Oh, luar biasa. Dokter. Iya, Makanya bagus. pada waktu saya ke SMA itu saya ngambil jurusan IPA Bu. Ya. Tapi gini Bu, pada waktu ngambil dokter kok kayaknya aku seorang ya Bu ya. Karena orang tua saya nggak mendukung, daya dukungnya orang tua nggak mendukung. Kemudian juga satu keuangan juga nggak mendukung. Yang mendukung saya itu cuma semangat Bu. Oh, gitu. Berarti ini ya sebenarnya Mas Joko tuh kesini tadi pengen berbagi cerita dan unek-unek di hati Ben nanti saat mau milih jurusan tuh bisa tepat ya. Ya, Mas Joko ternyata iya masuk di jurusan IPA itu pengen jadi dokter. Tapi ternyata tadi gimana? Ada hambatan apa tadi dari keluarganya? Hambatan yang saya alami gini Bu, saya dari SMP kemarin selama 4 tahun terakhir ini Bu, saya kan tidak ikut orang tua Bu. Oh. Saya kan ikut orang ngenger dari bosone Jawa ini ngenger Bu ikut orang. Oh. Ya. Kebetulan saya hanya pengennya saya tuh peta kekuatan saya cuma itu Bu, semangat, hanya semangat dan orang tua nggak punya dan dia juga melarang saya untuk kuliah untuk sekolah bahkan saya SMP kelas 2 kan sudah suruh keluar dari sekolah agar satu bantu bapak ibu ke sawah. Tapi setelah akhirnya saya minggat Bu, ikut orang gitu loh. Termasuk nakal itu minggat nggak nurut orang tua. Tapi ini Bu, saya alhamdulillah ibu saya itu mendoakan saya semoga anaknya berhasil. Tapi peta kekuatan yang saya miliki itu semangat dan doa dari ibu. Tapi kalau tadi ya Mas Joko kan pengen jadi dokter, tapi ternyata ada hambatan. Hambatannya mungkin ya mau tidak mau memang sekolah di Fakultas Kedokteran itu ya memang cukup mahal. Putri ini dulu juga pengen jadi dokter karena memang dokter itu impian semua orang. Kalau ada anak kecil ditanya cita-citanya jadi apa, mesti jawabannya dokter ya. Ya ternyata Mas Joko juga sebenarnya saya lihat mampu ya Mas Joko itu untuk bisa menjadi seorang dokter karena kalau saya lihat di kelas kan Mas Joko ini ya prestasi pelajaran yang terkait ada matematika yang terkait logika itu Mas Joko nilainya bagus-bagus semua. Jadi sebenarnya Mas Joko tuh sebenarnya bisa saja menuju ke sana, tapi kenapa harus dokter Mas? Ini Bu, saya makanya bingung. Kalau karena dokter karena itu, akhirnya kan solusi saya punya solusi alternatif Bu. Kira-kira dari dokter kayaknya dari dokter konyol gitu loh. Nah misalnya gitu. saya alih yang lain bisa enggak ya Bu ya? Kira-kira peta konsep saya ya. Oh ya, coba dilihat-lihat mungkin nggak ya Mas Joko cari jurusan yang lain gitu yang ya saya yakin kan orang sukses itu kan tidak harus selalu jadi dokter ya. Jadi apapun kan bisa jadi sukses kan ya. Nah, gini aja Bu, kalau begitu saya ambil seorang guru aja ya Bu ya. Oh iya, bagus. Karena Ibu tadi bilang apa peta kekuatan saya kan di kemampuan eksak ya Bu ya. Eksak ya.
saya bisa jadi guru matematika, Bisa. kimia, atau fisika gitu ya Bu ya. Ya, nanti Kira-kira kalau apa yang kuliah, tepat ya Bu ya? Kira-kira yang tepat apa ya Bu ya? sepertinya kalau Mas Joko tuh yang saya lihat ini kimianya juga luar biasa sekali ya. Oke. Ambil itu saja, nanti kalau bisa S1-nya bagus, lanjut S2 bisa jadi dosen juga luar biasa loh. Alhamdulillah Nanti Bu. jadi profesornya kimia juga bagus lagi loh. Alhamdulillah. Mohon doanya Ibu, Ya, mohon doanya. ya. Oke. Ini Berarti gini kakak aja ipar Bu. saya dia jadi profesor kok. Padahal Yucah Desa Gani ngarit. Ya. Jadi profesor IT sekarang di Banten gitu. Oh Jadi gini Bu. apapun profesinya, apapun jurusannya, asalkan Mas Joko nanti tekun, selalu minta doa kepada orang tuanya agar dapat ridho Ibu. Saya yakin nanti jurusan apapun juga bagus untuk Mas Joko. Oke, gini Bu, berarti saya kan putuskan untuk itu ya Bu ya, ngambil kimia ya Bu ya, karena tampilan Ibu Iya, tadi gambaran dari Ibu kan begitu bagus, kayaknya juga iya, menjanjikan itu loh. Atau gini aja Bu, rencana saya gini aja ya Bu ya, iya. aku melu bimbingan di Primagama ya Bu ya. Olah, Kira-kira tadi menurut Ibu gimana? ada hambatan tadi nanti ikut Primagama bisa ada solusinya sendiri dari Mas Joko. Ada Bu, karena saya kan udah Oh, bilang, saya cerita sama ya, Ibu, saya kan ngenger orang lain, sampai ikut ya, sama Ibu. Nah, saya di situ bekerja Bu, setelah pulang sekolah, saya ya, bekerja setiap hari Sabtu, saya diberi ya. gaji 25.000 Bu, dan Oh, 25.000 ya, itu saya petakan, ya. 20.000 saya tabung untuk biaya sekolah, Oh, yang hebat. 5.000 saya pakai untuk operasional, ya Oh, untuk ya, hidup ya, saja ya. Bu. Nah, itu. Iya, ya, bagus, bagus sekali itu. Iya, ya, luar biasa. Nah, nanti ini ke depan rencana terdekat yang mau dilakukan apa? Ini sepertinya sudah hampir ini ya, mau pemilihan perguruan tinggi ini kan ya. Rencana terdekat yang mau dilakukan Mas Joko apa ini? Ini gini Bu, rencana aksi yang pengen saya lakukan, diantaranya satu, ini kan kebetulan ada SBMPTN sama SNPTN Bu. Saya Ya, mengikuti 2 jalur dulu Bu. Saya ya, ini, saya diajak sama temen dan diberi motivasi dari guru BP saya dan guru ya. di Primagama, dan Mhm. saya disuruh ngambil SNPTN dulu, buat menawa Oh, katut ya, job. Gitu. Kalau ya, misalnya nanti kamu nggak diterima, nanti kamu bisa melalui tes SBMPTN. Dan saya yakin dia ya, motivasinya gini Bu, insya Allah kok katut job ya, memiliki punya kemampuan gitu loh. Lah, saya mau ya, doanya bagus. Ibu itu. Iya, Yang iya, mau iya. dilakukan Bu. Kemudian yang kedua, oke, ini pendaftaran untuk SNPTN kan udah habis Bu. Dan kebetulan nama Iya. saya tak lihat itu udah masuk gitu loh, tinggal nunggu pengumuman. Alhamdulillah. Ya, Kemudian oke. kalau misalnya yang paling negatif ya Bu ya, yang paling Ket- negatif misalnya nanti kok saya gagal di SNPTN, ngambil Ya, guru itu ya Bu ya, aku ya. pengen juga ngambil di program SBMPTN-nya. Saya Oh, tetap gitu. fokus pengen jadi seorang guru kimia yang mungkin dikatakan Ibu Oke. tadi, saudara Ibu kan jadi seorang dokter tadi ya, Profesor, profesor. 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 Ya, betul. Dari Cah Desa juga gaweannya ngaret Mas Joko. Ternyata sekarang jadi profesor ini. Ya, Ya, kuncinya adalah semangat, terus siap, berdoa, jangan lupa minta doa orang ya, tua. Itu kunci utamanya memang. siap. Dan gini Bu, perlu saya sampaikan juga, ya, komitmen saya itu kuat Bu. Aku pengen kuliah gitu lah. Saya Oh pengen ya. kuat. Nah, kebetulan yang mendukung saya itu satu Bu, guru BP saya, Nggih. kemudian guru wali kelas saya, kemudian guru Primagama saya, dan yang paling utama Bu, Ya. semangat saya yang menyala-nyala Bu. Dan Nah, yang ini kedua, dia. sama Nggih. doa ibu saya yang di kampung Bu, walaupun jauh Ya. di sana, tapi doanya selalu mendoakan anaknya sukses. Karena Ya. buktinya kenapa buktinya pada waktu saya pulang kampung itu ibu saya selalu menangis. Gini, ibu ora iso nyangoni kowe, ora nyangoni pikiran kowe, Nah, yang penting sangon ibu donga ya le ya, aku sing ya. semangat. Dan itu luar biasa Bu. Insya Allah Nggih. itu mau saya tidak lanjuti ke kedepannya Bu. Iya. Oke. Ya, Mas Joko luar biasa. Tadi Ibu mendengar semangatnya Mas Joko. Kemudian doa dari orang tuanya ini memang insya Allah. Saya kok yakin ya Mas ya. Sepertinya memang nanti ini ciri-ciri anak sukses itu seperti Mas Joko ini. Jadi pantang menyerah ya, pantang menyerah. Di mana ada kemauan, yakinlah nanti pasti ada jalan gitu. Dan sukses itu tidak harus jadi dokter ya. Ya Bu, mungkin Ya. saya minta doanya Bu ya, nanti saya bisa Ya. diterima di sini ya Bu ya. Amin, amin, amin. Doa Terima terbaik untuk Mas kasih. Joko. Iya, ya. Terima kasih Bu Tresni, saran dan arahannya, saya minta doanya. Ya, tetap semangat ya Mas Joko ya. Siap, siap. Iya. Bu, karena ini kayaknya Ibu juga mau mengajar, Iya. saya kurang enak kalau nanti saya mengganggu jamnya Ibu. Oh ya. Oke, kami mohon maaf Bu, oke, saya Tidak mohon apa-apa. pamit. Iya, Mohon tetap doanya. semangat ya Mas ya. Ngatur Bu, Ya, oke. ya, Oke. Oke, Bu Tresni, sekarang kita ngetok lagi.
Nggih, Pak, Oke, refleksinya. Bu Tresni, Nggih, selama Pak. kita coaching pada siang hari ini, nggih, nggih, hal yang berjalan yang baik selama percakapan yang kita lakukan antara Nggih. coach dengan coaching itu apa, Bu? Saya tadi sudah mulai mampu Pak menjadi seorang coach bagi anak didik saya. Jadi saya memang tadi memposisikan diri saya sebagai guru dan mohon maaf memang Pak Joko saya anggap seperti murid saya. Jadi saya bisa hadir sepenuhnya. Saya hadir untuk mencoba mengcoaching anak saya yang tadi mulai kebingungan antara keinginan dengan realita, di mana Mas Joko sebagai murid saya tadi punya keinginan untuk menjadi seorang dokter, tetapi dengan beberapa hambatan, akhirnya bisa saya saya coaching untuk bisa menemukan potensi yang lain selain tidak harus menjadi seorang dokter. Itu matur nuwun Bu, untuk Iya. refleksi yang pertama. Itu yang kedua Bu, kira-kira yang saya sampaikan tadi Bu, ya, ada hal yang perlu ditingkatkan atau yang perlu diperbaiki Bu selama kita coaching? Selama coaching dari depan semua atau yang terakhir Pak? Yang dari awal saya cerita sampai saya tindak lanjut saya tadi, saya sebagai yang Ibu arahkan gitu loh. Iya. Kira-kira ada yang perlu ditingkatkan enggak kira-kira? Sebagai coach ya memang udah seperti itu Pak menyampaikan, dan tadi kan posisinya sebagai murid masuk dengan segala kesopanannya bagus, menyapa dan lain sebagainya juga sudah bagus semua Pak. Begitu. Kemudian yang ketiga Bu, kira-kira antara saya Joko dengan Bu Tresni itu dalam diskusi siang hari ini sudah hadir penuh belum? Sudah hadir penuh karena tadi Mas Joko sebagai posisi sebagai murid tadi sudah benar-benar menceritakan secara total ya, dengan mengalir begitu indahnya cerita-cerita tentang, bahkan ada istilah apa tadi Pak, itu pergi dari rumah apa tadi? Minggat. Minggat itu muncul, berarti kan benar-benar jenengan di posisi coaching-nya itu mengalir sekali dan menjiwai sekali Pak, luar biasa. Ini yang terakhir Bu, mungkin apa yang bisa dilakukan untuk perbaikan kita ke depan Bu, untuk dari refleksi pada siang hari ini? Ya posisi guru memang harus nantiasa melakukan coach ya Pak ya, jadi memang alangkah indahnya kita sebagai guru dipercaya anak untuk mengcoaching permasalahan yang mereka hadapi, karena sesungguhnya memang anak-anak zaman sekarang itu mereka sangat butuh telinga. Jadi kalau secara anatomi tubuh manusia itu kan telinganya 2, mulutnya cuma 1. Kita dididik untuk banyak mendengar, dan tugas guru kita untuk mengcoaching itu memang luar biasa. Saya sangat merasakan di SMK Amir itu kalau anak-anak di coaching itu kayaknya keluar semua deh keluh-keluhnya. Oke, matur nuwun Bu Tresni atas refleksinya yang selama ini kita lakukan ya. Nah, di sini mau diperkenalkan Bu Tresni, saya ingin memberikan sebuah umpan balik. Nggih, monggo Pak, matur nuwun. Ini Bu Tresni, selama saya di coaching Bu Tresni, saya kok merasa sangat nyaman, senang, tentram, bahagia Bu. Sama Ibu ya. Karena saya itu salah satu murid Ibu yang selama ini udah menjadi mungkin jadi masuk alam bawah sadar Ibu, karena mengatakan bahwa Joko itu orangnya pinter, energik, mempunyai semangat yang menggebu-gebu, bahkan dia juga tidak melupakan doa dari seorang ibu. Karena Ibu tadi memandu saya dalam mengeksplor kemampuan saya, peta kekuatan saya, dan alhamdulillah itu luar biasa. Sehingga potensi-potensi yang saya miliki maupun kelemahan-kelemahan yang saya miliki bisa saya katakan, dan alhamdulillah Bu Tresni dapat mengklasifikasi ini yang perlu dihindari. Kalau dokter kan biayanya tinggi Jok gitu. Nah, perlu dihindari. Dan itu matur nuwun banget Bu Tresni. Selama ini alhamdulillah pembelajaran yang disampaikan Bu Tresni juga alhamdulillah luar biasa. Matur nuwun Bu Tresni. Umpan balik dari saya sebagai murid yang mungkin yang selalu diingat Bu Tresni ya. Ya, karena nilainya bagus dan selalu penuh semangat. Alhamdulillah. Matur nuwun Bu Tresni. Iya, Pak. Sami-sami, Pak. Mohon pamit Bu Tresni nggih, monggo. Nggih, Pak. Bu Tresni. Nggih, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat Bu.